Nah, anak-anak, materi kita yang ketiga kali ini yaitu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan yang sederajat dan saling melengkapi. Kita sebagai manusia tentu mempunyai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun itu pada kodrat hanya secara biologi saja ya, tetapi bukan di dalam martabatnya secara sosial dan juga hukum. Kita diciptakan Allah dan terlahir ke dalam dunia ini sesuai dengan kodrat kita masing-masing, sebagai seorang laki-laki dan juga sebagai seorang perempuan. Kita tidak mampu mengelak ya, sebagai laki-laki kita dibesarkan hingga kini dengan kodrat kita, begitu juga sebaliknya ya, kodrat kita sebagai laki-laki atau perempuan hendaknya kita terima dan kita syukuri. Selanjutnya, di zaman sekarang ini sering terjadi kasus perendahan martabat perempuan ya. Kasus perendahan martabat perempuan yang terjadi karena masih kuatnya paham patriarki ya, yang akhirnya menciptakan stereotip perempuan di dalam masyarakat. Baik itu muncul di dalam eksploitasi media maupun tradisi atau adat tertentu. Nah, budaya patriarki memandang bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah, sehingga semua peranata sosial tentang kehidupan selalu dilatar belakangi oleh pandangan ini. Selanjutnya, paham patriarki begitu kuat mempengaruhi budaya masyarakat ya, bahkan sampai pada kebijakan dan status sosial. Lebih dari itu, dalam dunia modern saat ini, perempuan sering distereotip dan dieksploitasi untuk suatu kepentingan yang lebih bersifat ekonomis atau hanya dengan kesenangan ya. Nah, dimana kita sering menyaksikan atau mendengar berita ya, bahwa perempuan menjadi korban pornografi, kemudian jual beli manusia, bahkan korban kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, dalam dunia sosial kemasyarakatan, perempuan lebih berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan, penentu program atau struktur organisasi di dalam lembaga perusahaan atau kelompok ya. Jadi perempuan itu seringkali tidak mempunyai kesempatan yang sama ya dengan laki-laki yang berkenaan dengan pendidikan, lapangan pekerjaan atau promosi. Perempuan sering mempunyai peran ganda yang begitu berat ya, bahkan perempuan yang bekerja tetap dituntut tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan tugas rumah tangga ya. Jadi padahal tugas seorang perempuan ini sangat berat ya, belum ia mengurus keluarga dan rumah tangga, belum lagi ia bekerja ya. Selanjutnya, ada beberapa catatan yang dapat kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, dalam perkembangan dunia modern dewasa ini, kita telah menyaksikan, mendengar, bahkan mempelajari berbagai usaha untuk melawan diskriminasi terhadap kaum perempuan ini ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita melihat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, kita perlu menyadari bahwa kesetaraan dan keadilan gender atau KKG, gerakan ini menjadi gerakan emansipasi perempuan untuk mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan hak kehidupan yang sama dengan laki-laki. Karena seorang perempuan adalah ciptaan Allah yang mulia ya, ciptaan tertinggi sebagai seorang manusia yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya, perjuangan menyangkut emansipasi perempuan ini harusnya memberikan kesadaran bagi kita. Kita harus bangga sesuai dengan siapa diri kita, baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang perempuan. Nah, kita pribadi yang sama, laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik adanya. Hal ini juga terdapat di dalam kutipan kitab suci ya. Nah, yang selanjutnya, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki sifat biologis dan kejiwaan yang khas. Perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan keindahan ciptaan yang kedua-duanya saling membutuhkan untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Nah, perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan yang kontradiktif ya, melainkan perbedaan yang seharusnya saling melengkapi.
kita menyadari kodrat laki-laki dan perempuan adalah kehendak Allah sendiri. Nah, antara laki-laki dan perempuan telah diberikan daya tarik yang satu dengan yang lain untuk mewarnai dunia ini dengan cinta ya. Kita menyadari juga bahwa kodrat laki-laki dan perempuan adalah untuk saling tertarik dan jatuh cinta. Selanjutnya, kita diciptakan Allah dalam dua kodrat yang berbeda, yaitu sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Nah, tentu dua kodrat inilah yang kadang membawa pertentangan, tetapi juga keajaiban yang luar biasa ya. Perbedaan kodrat inilah yang menyebabkan banyak bahasan yang menarik untuk membedah siapakah laki-laki dan siapakah perempuan itu ya. Allah juga mempercayakan alam ciptaan ini kepada kita ya, baik kepada laki-laki dan perempuan untuk dipelihara, ditata, dan dilestarikan demi kelangsungan kehidupan dan kemuliaan Allah. Nah, jadi anak-anak, tugas kita sebagai ciptaan Tuhan, baik itu sebagai laki-laki dan perempuan, kita harus bisa memelihara, menata, merawat, dan menjaga alam ciptaan Tuhan ya, demi kelangsungan dan kemuliaan Allah di kehidupan yang selanjutnya. Manusia diciptakan Allah dalam dua kodrat yang berbeda, yaitu sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki sifat-sifat biologis dan kejiwaan yang khas dan berbeda. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan keindahan ciptaan yang saling membutuhkan dalam mewujudkan karya keselamatan Allah. Jadi ya, tidak ada perbedaan status sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra yang saling melengkapi, dan perbedaan terletak pada kodratnya secara biologis, tetapi bukan pada martabatnya secara sosial dan juga hukum. Manusia baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan itu diciptakan dengan begitu ajaib, unik, dan pantas disyukuri ya. Wujud syukur itu perlu ditampakkan dengan menerima diri, mensyukuri bahwa dilahirkan sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang perempuan yang unik, bermartabat, dan secitra dengan Allah. Bentuk syukur itu hendaknya diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan diri atau pribadi menjadi yang terbaik bagi orang lain. Thank you and God bless us.